Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Ayuhal ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari tadabbur surah Al-Haqqah, yang mana ikhwani fillah kita akan masuk pada ayat yang ke-6 dari surah ini, pada firman Allah Azza wa Jal, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah. Dan adapun kaum 'Ad, maka mereka itu dibinasakan dengan angin kencang, angin topan yang sangat kencang. Sarsar itu hawanya sangat dingin ya. Jadi dia angin sangat kencang dan dingin. Jadi pada ayat yang ke-6 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaum yang lainnya yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka membangkang terhadap para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara pembangkangan mereka adalah mengingkari hari kiamat, mengingkari adanya hari berbangkit. Mereka adalah kaum 'Ad. Kata Allah, wa amma 'adun. Dan adapun kaum 'Ad, fa uhliku, mereka itu dibinasakan birihin, dengan angin sarsar yang sangat dingin, 'atiyah yang sangat kencang. Dan kaum 'Ad ini adalah kaum yang diutus kepada mereka seorang nabi dan rasul Allah yang mulia, yaitu siapa? Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ila 'adin akhahum huda. Dan kepada kaum 'Ad maka kami mengutus kepada mereka saudara mereka, yaitu Hud. Dakwah Nabi Hud kepada orang-orang 'Ad ini, kaum 'Ad, sama dengan dakwah Nabi Salih alaihi salatu wassalam kepada kaum Thamud kemarin, yang kita baca ayatnya kemarin ya. Demikian pula terhadap sama dengan dakwah para nabi dan rasul Allah yang lainnya. Mereka mengajak untuk beribadah kepada Allah semata, beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka semuanya mengajak, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada sembahan yang berhak diibadahi, yang pantas untuk kalian selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Namun sebagaimana kaum yang lain, kaum 'Ad juga membangkang terhadap dakwah para nabi dan rasul itu. Pada akhirnya mereka dibinasakan. Kalau kaum Tsamud kemarin dibinasakan dengan apa? Dengan suara yang sangat dahsyat yang memekakkan telinga, menjadikan jantung-jantung mereka berhenti berdetak. Pada akhirnya mereka mati bergelimpangan. Kaum 'Ad ini Allah binasakan dengan angin. Dan tentunya kita paham ya, bahwa kaum 'Ad itu adalah kaum yang sangat kuat dan memiliki kehebatan dalam ilmu pembangunan. Mereka rata-rata hebat di dalam membangun. Bahkan disebutkan bahwa mereka itu membangun gedung-gedung bertingkat dari gunung-gunung yang dipahat. Ya, gunung batu yang dipahat, dan mereka berbangga dengan kekuatan itu. Ya, Allah berikan kekuatan kepada mereka dengan kekuatan yang luar biasa, sehingga mereka merasa congkak dengan kekuatan mereka tersebut. Naam. Yang mana ikhwani fillah disebutkan dalam salah satu riwayat bahwa kaum 'Ad ini mereka karena besarnya kesombongan mereka terhadap Nabi Hud alaihi salatu wassalam senantiasa bertanya, ya, mereka selalu bertanya, kapan datangnya azab Allah yang kamu janjikan itu? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka pendahuluan terhadap azab tersebut. Pendahuluannya adalah Allah mendatangkan musim paceklik, musim kemarau panjang selama 3 tahun tidak ada hujan. Nah, akhirnya perkebunan yang mereka andalkan selama ini, peternakan yang mereka bangga-banggakan selama ini, semuanya rusak dan tidak ada hasilnya. Nah, setelah 3 tahun lamanya tidak ada hujan, maka tiba-tiba terlihat di langit itu ada awan hitam yang menggulung-gulung. Awan itu datang menuju ke pemukiman mereka, ke pemukiman kaum 'Ad. Maka di saat itu muncul kegembiraan di dalam hati mereka. Sudah mau turun hujan, kan begitu ya? 3 tahun ditunggu hujan tidak datang-datang. Ini datang apa? Awan hitam. Ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna." Tatkala awan hitam itu datang ke pemukiman mereka, berjalan menuju ke pemukiman mereka, qalu, mereka berkata, hadza 'aridun mumtiruna, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Semuanya bergembira, semuanya menunggu kapan turunnya hujan. Tapi kata Allah, bal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha adzabun alim. Sekali-kali tidak, kata Allah. Bahkan awan ini adalah awan yang membawa
siksa yang kalian selalu minta agar dipersegera. Awan ini membawa angin, fiha adzabun alim, yang di dalamnya ada siksa yang sangat pedih. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin itu menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya atas perintah Tuhannya. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Maka pada akhirnya tidak ada lagi yang tersisa dari kaum 'Ad setelah datangnya angin kencang itu, illa masakinuhum, kecuali puing-puing bangunan mereka saja. Gedung-gedung mewah yang mereka andalkan, gunung-gunung batu yang mereka pahat menjadi gedung-gedung bertingkat, itu semuanya luluh lantak setelah datangnya angin yang sangat kencang ini. Dan angin itu bukan hanya 1-2 jam saja datangnya, tapi berapa lama? Disebutkan oleh Allah di sini dalam surah Al-Haqqah, kata Allah Subhanahu wa taala, sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Allah Subhanahu wa taala menimpakan atas mereka siksa berupa angin tersebut selama 7 layalin, 7 malam, wa thamaniyata ayyam, dan 8 hari, husuma, berturut-turut, tidak pernah berhenti. Coba bayangkan jamaah sekalian, angin kencang, angin apa yang paling kencang yang dikenal sekarang? Mungkin semacam angin puting beliung atau angin tornado. Nah, angin yang sangat kencang ini datang, ternyata menimpa pemukiman mereka selama 7 malam 8 hari lamanya, terus menerus, tidak pernah berhenti. Bisa dibayangkan jamaah sekalian apa yang terjadi? Angin dahsyat yang datang menghancurkan, meluluh lantakkan satu perkampungan misalnya di zaman kita sekarang ini, itu hanya hitungan detik saja datangnya. Kalau sudah hitungan menit itu sudah banyak yang hancur, kan begitu ya? Hitungan detik dia lewat, selesai. Berapa banyak rumah yang rusak, berapa banyak yang menjadi korban. Tapi kaum 'Ad, mereka ditimpa oleh angin yang sangat kencang itu selama berapa? 7 malam 8 hari lamanya, husuma. Husuma itu terus menerus, susul menyusul, tidak pernah berhenti. Allahu Akbar. Demikianlah kalau siksa Allah Subhanahu wa taala datang. Nah, dan angin yang datang itu bukan hanya kencang ya, disebutkan tadi birihin sarsar. Mereka dibinasakan dengan angin dingin. Anginnya sangat dingin, menembus tulang belulang. Bahkan sebagian ahli tafsir menyebutkan dia adalah angin yang menembus dada-dada manusia. Sangat dingin dan sangat kencang, dan tidak pernah berhenti selama 7 malam 8 hari. Sehingga apa yang terjadi pada kaum 'Ad yang kuat itu, yang menyombongkan kekuatan dan kehebatan mereka itu, kata Allah, fataral qauma fiha sar'a, maka engkau akan menyaksikan kaum itu sudah sar'a, semuanya mati bergelimpangan, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seolah-olah mereka itu seperti pohon kurma yang sudah lapuk, pohon kurma yang tumbang semuanya, seperti itu mayat-mayat mereka, terkena angin yang sangat dahsyat itu, angin yang sangat dahsyat tersebut.
Maka kata Allah, fahal tara lahum min baqiyah. Maka kira-kira bagaimana pendapatmu? Adakah di antara mereka yang akan tersisa setelah datangnya angin yang sangat kencang itu? Nah, ya, tentunya tidak akan ada yang tersisa, jamaah sekalian. Siksaan yang sangat mengerikan. Demikianlah ketika pembangkangan itu telah menyeluruh terjadi pada suatu kaum, maka bala itu akan datang secara menyeluruh pula, menimpa orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat, menimpa orang-orang yang taat dan orang-orang yang bermaksiat. Oleh karena itu, ikhwani fillah, disinilah peranan penting al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Karena suatu maksiat ketika dilakukan oleh individu-individu, orang per orang, dan dilakukan secara rahasia, maka kejelekan maksiat itu akan menimpa diri orang tersebut, menimpa dirinya, menimpa kesehatannya, menimpa rezekinya, na'am, menimpa keluarganya, dan seterusnya. Tapi kapan suatu pembangkangan itu sudah dilakukan terang-terangan, ya, sudah dilakukan secara terang-terangan, maka azab itu akan datang secara menyeluruh, tidak pandang bulu lagi. Dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Yaghzu jayshunil Ka'bah falamma kana bi bayda'a minal ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim." Kata Nabi, dahulu ada bala tentara yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ketika mereka sudah dekat dan singgah, ya, di salah satu tempat yang tinggi dari bumi, na'am, maka dihancurkan bala tentara tersebut dari awal sampai akhirnya, semuanya dihancurkan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum? Wahai Rasulullah, bagaimana bisa pasukan itu dihancurkan dari awal sampai akhirnya, padahal di tengah pasukan itu ada orang-orang yang hanya berjualan di pasarnya saja dan bukan dari golongan pasukan itu, bukan orang-orang yang mau memerangi Ka'bah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa yub'atsuna ala niyatihim. Di dunia ini mereka dihancurkan dari awal sampai akhirnya, namun pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka masing-masing. Ya, nanti pada hari kiamat baru dipisah, ini orang baik, ini orang jelek, ini orang taat, ini orang maksiat. Tapi ketika di dunia azab itu datang secara menyeluruh. Oleh karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Takutlah kalian terhadap suatu azab, suatu musibah yang akan datang yang tidak menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja secara khusus. Bukan cuma orang zalim yang ditimpa oleh musibah tersebut, tapi orang-orang yang taat pun terkena musibah tersebut ketika mereka
sudah didominasi oleh orang-orang yang membangkang itu. Maka ini yang harus dikhawatirkan jamaah sekalian, dan ini yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Jelas ya? Ya. Kecuali pada kaumnya Nabi siapa? Kaumnya Nabi Musa? Bukan, kaum Bani Israel ya. Kaum Bani Israel dahulu dari Ashabus Sabt, ya, orang-orang yang dilarang untuk menangkap ikan di hari Sabtu, iya kan? Kalau itu yang dikutuk oleh Allah berubah menjadi kera, itu hanya orang-orang yang jelek saja. Orang baik tidak dikutuk menjadi kera. Kenapa? Karena ya, mereka 50-50, terbagi dua. Ada orang yang tetap menangkap ikan di hari Sabtu, nah, walaupun perangkapnya dipasang di hari apa? Di hari Jumat. Iya. Perangkapnya dipasang hari Jumat, hari Sabtu baru muncul ikannya, baru masuk dalam perangkap tersebut. Dinasihati sama orang-orang yang baik ini, orang-orang yang taat, para ulamanya, banyak yang menasihati mereka, tapi mereka tetap membangkang. Pada akhirnya apa? Ketika orang yang baik ini sudah putus asa ingin menasihati mereka, akhirnya apa? Dibuat tembok pemisah, kampungnya dibagi dua. Ini orang yang tidak mau menangkap di hari Sabtu, wah ini yang pasang perangkap di hari Jumat, dipisah. Iya. Ketika orang-orang baik ini heran kenapa ini di sebelah, orang sebelah ini tidak ada yang keluar-keluar lagi dari gerbang mereka. Nah, ketika diintip ternyata mereka sudah jadi keras semuanya. Jadi karena dipisah, akhirnya hanya orang yang jelek saja yang terkena apa? Azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kebanyakan dari umat-umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah, na'am, itu dibinasakan secara menyeluruh. Kaum Tsamud sudah dihancurkan secara menyeluruh. Kaum 'Ad bahkan tidak ada yang tersisa, sampai Allah mengatakan fahal tara lahum min baqiyah. Kira-kira bagaimana pendapat kalian? Adakah di antara mereka yang tersisa setelah datangnya angin kencang yang dingin selama 7 malam 8 hari? Baik, maka ini pelajaran penting bagi kita jamaah sekalian, bahwa setiap kita wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperkuat al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ini punya peranan penting di dalam kehidupan bermasyarakat. Iya, kapan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar sudah diabaikan, maka tunggu datangnya azab Allah secara menyeluruh. Tayyib. Kemudian selanjutnya kata Allah pada ayat yang ke-9, wa jaa'a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Dan setelah itu datanglah Fir'aun. Datanglah Fir'aun wa man qablahu, dan siapa yang datang sebelumnya, ya, yakni sebelum Fir'aun, wal mu'tafikat, dan orang-orang yang diputar balik negeri mereka, bil khati'ah, datang dengan kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan mereka, yakni pembangkangan mereka. Baik, berikutnya jamaah sekalian, di sini di antara kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kaumnya Fir'aun, atau Fir'aun beserta bala tentaranya. Ya.
Kalau Fir'aun ini ya tentunya kita semuanya paham ya, bagaimana kisahnya dan bagaimana kecongkakannya. Ini sangat banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan kisah antara Fir'aun dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Baik. Dan sebelum Fir'aun ada kaum Al-Mu'tafikat. Siapa itu Al-Mu'tafikat? Di sini ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama tentang makna Al-Mu'tafikat ini. Namun yang benarnya di sini bahwa mereka adalah kaum yang diputar balik negeri mereka, disebabkan karena mereka melakukan al-khati'ah. Al-khati'ah kata Ar-Rabi', sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir, kata Ar-Rabi' rahimahullah, bil khati'ah ay bil ma'siyah. Dengan mereka datang dengan al-khati'ah, yakni dengan kemaksiatan. Siapa Al-Mu'tafikat ini? Kaum yang dibalik negerinya ya. Mereka ini tentunya adalah kaum Nabi siapa? Nabi Lut alaihi salatu wassalam ya, kaumnya Nabi Lut. Yang mana Nabi Lut ini diutus di tengah kaumnya bersamaan dengan terutusnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bisa difahami ya? Makanya malaikat yang akan datang memberitakan kehancuran kaumnya Nabi Lut itu singgah dulu di rumah Nabi Ibrahim, memberitakan kepada Ibrahim bahwa istrimu yang sudah tua renta itu akan melahirkan seorang putra bernama Yahya. Nah, kaum Nabi Lut ini terkenal dengan berbagai macam pembangkangan yang mereka lakukan terhadap Nabi Lut. Di antaranya yang terutama itu adalah ketika mereka menolak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Jelas ya? Kemudian mereka dikenal dengan suatu pembangkangan yang luar biasa atau kekejian yang luar biasa yang mereka lakukan, yaitu apa? Melakukan homoseks atau lesbian. Mereka kawin sesama jenis ya, yang mana mereka ini melakukan suatu kekejian yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Sampai-sampai diingatkan oleh Nabi Lut alaihi salatu wassalam, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, mengapa kalian melakukan suatu kekejian? Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, yang tidak ada satupun kaum di alam semesta ini yang pernah mendahului kalian melakukan hal seperti itu. Baru kalian ini yang melakukan hal tersebut ya. Namun setelah mereka muncul generasi-generasi di belakang yang tetap ada yang mengikuti mereka sampai di zaman sekarang ini, bahkan mungkin sampai hari kiamat. Nah, hanya tidak sebesar lagi kaumnya Nabi Lut. Kenapa? Karena kaumnya Nabi Lut itu satu kaum, semuanya seperti itu. Coba bayangkan jemaah sekalian, kalau satu negara semuanya seperti itu, subhanallah. Nah, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Sampai-sampai Nabi Lut mengatakan apa? Ya qaumi haula ibanati hunna atharu lakum. Wahai kaumku, itu anak-anak wanita. Itu anak-anak wanita kita itu lebih baik bagi kalian, lebih suci daripada kaum laki-laki yang kalian cari itu, yang kalian senangi. Tapi peringatan-peringatan itu
tidak menjadikan mereka berubah dari kebiasaan buruknya. Nah, maka dari itu jamaah sekalian, dalam bahasa Arab ketika ada orang yang suka sesama jenis, itu disandarkan kepada kaumnya Nabi Lut, dikatakan luti atau liwat. Ya, kalau bahasa Inggrisnya mungkin homoseks ya, tapi kalau bahasa Arabnya dikatakan luti. Ya. Orang yang suka melakukan apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Nah, sampai-sampai ketika sudah diancam dengan azab Allah, mereka tetap membangkang dan tidak percaya. Ketika datang malaikat yang diutus oleh Allah menjelma menjadi dua orang lelaki tampan yang singgah di rumahnya Nabi Ibrahim, lanjut ke kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam, istrinya Nabi Lut malah pergi memberitakan kepada kaumnya, ada cowok tampan di rumah saya. Rame-rame mereka datang, karena yang mereka cari laki-laki tampan memang. Seperti itu ya, yang pada akhirnya mereka semuanya dibutakan oleh malaikat tersebut atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang terjadi jamaah sekalian disebutkan dalam Al-Quran ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ketika mereka sudah melampaui batas terhadap peringatan-peringatan kami, kata Allah, ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud. Kaumnya Nabi Lut itu kami angkat ke atas. Jadi satu negeri semuanya diangkat oleh Allah ke atas. Kemudian yang di atasnya kami balik menjadi di bawah, kata Allah. Kemudian dihempaskan turun ke bawah. Setelah itu mereka dilempari dengan bebatuan dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bekas daripada kaumnya Nabi Lut ini, negerinya itu adalah negeri yang tandus, tidak bisa ada yang hidup lagi. Karena memang sudah dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam satu riwayat disebutkan mereka diangkat dengan diangkat sangat tinggi sampai-sampai para malaikat di langit mendengarkan lolongan anjing mereka. Coba lihat jamaah sekalian, ketika maksiat itu merajalela, binatang pun terkena imbasnya, tidak ada yang selamat. Nah, diangkat semuanya ke atas sangat dekat dengan langit, baru dibalik, dihempaskan turun ke bawah, dilempari dengan bebatuan dari api neraka. Allahul musta'an. Jadi mereka inilah ya, dalam sebagian penafsiran para ulama, mereka kaum yang disebut al-mu'tafikat, kaum yang dibalik negerinya. Ya. Ini semuanya disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sini sebagai apa? Peringatan terhadap kita ya. Ya, peringatan terhadap kita seluruhnya. Kata Allah, fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadahum akhdatar rabiyah. Mereka semuanya bermaksiat kepada Rasul Rabb mereka, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat pedih. Tayyib. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sungguh kami ketika air itu sudah naik, maka kami menaikkan kalian semuanya di atas perahu. Ini kaum yang lain lagi. Kaumnya Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kalau ini masyhur kisahnya ya. Ya, ketika air sudah taghal ma, air itu melampaui batasnya, yakni sudah sangat tinggi. Ya.
Bukan hanya menenggelamkan rumah-rumah, tapi menenggelamkan gunung-gunung. Ya, bahkan disebutkan dalam satu riwayat, air ketika itu ya bukan hanya turun dari langit, tapi air muncul dari bumi, bahkan keluar dari dapur-dapur mereka. Jadi air tercurah dari atas, dari langit, ditambah air dari bumi, semuanya naik sampai menenggelamkan gunung-gunung. Tayyib. Buktinya apa? Putra dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ya, ketika Nabi Nuh melihat putranya terlunta-lunta, timbul tenggelam dalam banjir itu, ya, dipanggil oleh Nabi Nuh, wahai anak, ayo naik bersama kami ke atas perahu. Apa jawaban anaknya? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Wahai ayahku, saya tidak akan naik ke atas perahumu. Kenapa? Karena di atas perahu semuanya pengikut Nabi Nuh, orang-orang yang beriman. Saya akan mencari gunung yang bisa menyelamatkan saya dari air ini. Pada akhirnya apa? Gunung pun tidak mampu menyelamatkan dia dari banjir yang sangat dahsyat itu. Tayyib. Itu kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Allah, linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunu wa'iyah. Semuanya itu, ya, semua kisah itu diceritakan kepada kalian agar supaya kami menjadikan untuk kalian sebagai apa? Sebagai tadhkirah, peringatan, agar diambil pelajaran darinya. Naam, dan agar supaya telinga-telinga yang tidak mau mendengar itu mau mendengarkan, ya, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini ikhwan, selesai penyebutan kisah-kisah umat terdahulu yang dibinasakan ketika mereka mendustakan al-haqqah. Apa al-haqqah kemarin? Al-qiyamah, hari kiamat. Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.